Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mikroskop yang beranggotakan Ani Hayatul Mustaqfirah absen 4, Anissa Oktavia Ramadhani absen 5, Deva Fernanda absen 9, dan saya Muhammad adalah Danediaksa absen 20. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengertian dan sejarah mikroskop, cara kerja mikroskop, rumus-rumus mikroskop, dan bagian-bagian dari mikroskop. Yang pertama adalah pengertian dan sejarah mikroskop. Dari penamaannya, mikroskop berasal dari bahasa Yunani, yaitu mikro yang berarti kecil dan skopein yang berarti melihat. Secara umum, mikroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk melihat objek yang berukuran sangat kecil. Karena sangat kecilnya objek yang diamati, objek tersebut tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Beberapa objek yang biasa diamati menggunakan mikroskop diantaranya mikroorganisme, jaringan tumbuhan atau jaringan hewan, lalu bakteri, serta virus. Selanjutnya adalah sejarah mengenai mikroskop. Pada abad ke-13, membuat kacamata dan kaca pembesar dilakukan dengan cara menggiling kaca. Dan pada abad ke-16 akhir, beberapa pembuat lensa Belanda menciptakan sebuah perangkat yang dapat memperbesar suatu objek. Yang akhirnya pada tahun 1609 Galileo Galilei mengembangkan perangkat tersebut dan akhirnya dinamainya dengan nama mikroskop. Singkat cerita, pada abad ke-16 Anton van Leeuwenhoek menemukan bahwa lensa berbentuk tertentu meningkatkan ukuran gambar. Kualitas lensanya memungkinkan dia untuk pertama kalinya dalam sejarah melihat banyak hewan, bakteri, dan detail rumit dari objek umum. Dari sejarah singkat tersebut, mikroskop mengalami pengembangan dari tahun ke tahun, abad ke abad, dan mengalami modernisasi sampai akhirnya menjadi mikroskop yang biasa kita lihat di laboratorium. Itulah pengertian mikroskop dan sejarah singkat dari mikroskop. Selanjutnya, Anissa Oktavia Ramadhani akan menjelaskan tentang cara kerja dari mikroskop. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktavia Ramadhani, nomor klasensi 5. Di sini saya perwakilan dari kelompok saya yang akan menjelaskan dari cara kerja mikroskop. Pertama-tama, di sini saya sudah siapkan gambar dari mikroskop. Gambar pertama, ini di sini ada garis lurus yang disebut dengan sumbu utama. Nah, kemudian berkas cahaya yang berasal dari sumber cahaya saya gambarkan dengan huruf B dan benda saya gambarkan dengan huruf A. Pertama-tama, berkas cahaya atau sumber cahaya ini akan lewat melalui benda A yang kemudian akan diteruskan menuju lensa objektif yang kemudian akan dibelokkan oleh lensa tersebut dan terjadilah perpotongan di sini. Nah, perpotongan ini saya gambarkan dengan huruf B aksen, yaitu bayangan dari lensa objektif yang bersifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Tidak sampai di situ saja, karena tadi masih membahas mengenai lensa objektif, kemudian kita akan lanjut membahas mengenai lensa okuler. Nah, bayangan dari lensa objektif tadi merupakan benda untuk lensa okuler. Jadi kita lambangkan dengan benda A aksen. Nah, berkas cahaya yang mengenai benda A aksen maka akan dibelokkan oleh lensa okuler dan terjadilah perpotongan di sini yang menjadi bayangan lensa okuler atau bayangan akhir. Bayangan ini bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Begitulah prinsip kerja atau cara kerja dari mikroskop yang akan terjadi apabila mata kita tidak terakomodasi. Sedangkan jika mata kita terakomodasi atau berakomodasi, maka bayangan A aksen akan jatuh ke titik FE aksen. Nah, sedangkan bayangan A double aksen akan jatuh di titik terjauh dari mata atau di titik tak hingga. Sekian cara kerja mikroskop yang dapat saya jelaskan. Perkenalkan, nama saya Ani Hayatul Mustaqfirah, nomor absen 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus mikroskop. Sebelumnya saya akan menggambar terlebih dahulu mikroskop.
Ini merupakan lensa okuler yang dekat dengan mata. Ini merupakan lensa objektif yang dekat dengan benda. Rumus mikroskop terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu panjang. Dapat dirumuskan L sama dengan SOB plus SOK. L merupakan panjang mikroskop, SOB adalah jarak benda bagi lensa objektif. Sedangkan SOK adalah jarak benda bagi lensa okuler. Rumus yang kedua yaitu perbesaran lensa objektif. Dapat dirumuskan MOB sama dengan H absen OB per HOB sama dengan min S absen OB per SOB. Untuk keterangannya, MOB adalah perbesaran lensa objektif, H absen OB adalah tinggi bayangan, untuk HOB adalah tinggi benda, S absen OB adalah jarak bayangan bagi lensa objektif. Sedangkan SOB adalah jarak benda bagi lensa objektif. Rumus yang ketiga, perbesaran lensa okuler, yaitu ada mata berakomodasi maksimum. Dapat dirumuskan MOK sama dengan SM per FOK plus 1. MOK adalah perbesaran lensa okuler, sedangkan FOK adalah jarak fokus lensa okuler. Yang kedua ada perbesaran total mikroskop, yang dapat dirumuskan M total sama dengan MOB kali MOK. Rumus yang terakhir yaitu mata tak berakomodasi. Rumusnya yaitu MOK sama dengan SN per FOK. Rumus yang kedua yaitu ada perbesaran total mikroskop, yang dapat dirumuskan M sama dengan S absen OB per SOB kali SN per FOK. Yang terakhir yaitu panjang mikroskop. Rumusnya yaitu L sama dengan S absen OB plus FOK. Mikroskop terdiri dari dua bagian. Pertama adalah bagian optik dan kedua adalah bagian mekanik. Bagian optik adalah bagian yang membuat proyeksi bayangan benda di mata kita. Bagian optik terdiri dari lensa okuler, lensa objektif, reflektor, dan kondensor. Bagian mekanik mikroskop ini terdiri dari tabung mikroskop, meja preparat, penjepit, lengan mikroskop, mikrometer, makrometer, kondensor, sekup, dan kaki mikroskop. Bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Yang pertama yaitu lensa okuler. Lensa okuler adalah lensa yang berhubungan langsung dengan mata. Fungsi lensa okuler adalah untuk memperbesar bayangan objek. Yang kedua yaitu lensa objektif. Lensa objektif merupakan lensa yang berada di dekat objek yang diamati. Fungsi lensa ini adalah untuk memperbesar bayangan benda. Yang ketiga yaitu diafragma. Diafragma adalah bagian optik mikroskop yang berfungsi mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Yang keempat yaitu cermin. Cermin berfungsi mengarahkan sinar atau cahaya pada objek yang diamati. Cermin ada dua sisi, atas dan bawah, cermin datar dan cermin cekung. Cermin datar digunakan jika sumber cahaya cukup terang. Cermin cekung digunakan jika sumber cahaya kurang terang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.